Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran atau mata kuliah pengantar sejarah Indonesia. Hari ini pertemuan kedua, tapi sekali lagi mungkin di topik langsung membahas tentang masa sejarah, tapi akan saya ulang kembali. Paling tidak apa itu di topik yang deskriptif nanti bisa kita pelajari bersama atau bisa sampean untuk membaca sendiri, tapi paling tidak sebelum sampai ke sana, saya merasa sangat penting sekali apabila kita bersama-sama belajar tentang definisi kenapa namanya pengantar sejarah Indonesia. Yang paling penting adalah memahami dulu apa itu sejarah, sehingga nanti ketika sampean membaca deskripsi tentang sejarah nasional kita atau sejarah Indonesia, sampean jadi bisa lebih memahami apa atau yang diinginkan dari pembahasan sejarah Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita hari ini diberikan kelancaran serta uh, dapat menghadirkan keilmuan yang bermanfaat bagi jenengan maupun saya pribadi. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama, asal kata sejarah. Dilihat dari asal katanya, sejarah itu diyakini merupakan serapan dari istilah bahasa Arab yaitu syajarotun atau syajarah yang memiliki makna pohon kayu atau keturunan atau asal usul atau silsilah. Makanya ketika seseorang mengatakan pohon silsilah atau pohon nasab itu kan itu biasanya syajarotun. Nah itu eh, di dalam pembahasan tentang sejarah kita juga mungkin ya apa itu sering menemukan beberapa istilah yang lain. Yang pertama adalah riwayat atau hikayat. Ini diartikan cerita yang diambil dari kehidupan, riwayat atau hikayat ya. Terus kemudian dapat juga kita menemukan semacam kisah, yaitu cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Itu cerita tentang kejadian yang diyakini benar pada masa lampau, itu kisah. Kalau benar-benar terjadi sepertinya perlu di apa itu dikaji kembali. Tapi ketika kisah itu terjadi atau cerita tentang kejadian yang mungkin benar-benar terjadi di masa lampau. Tarikh ini juga dari Turki, tapi kemudian juga diserap di bahasa Arab, menunjukkan tradisi dalam sejarah Islam. Tarikh itu. Kemudian dalam bahasa Eropa, bahasa Belanda, ini saya bacanya nggak bisa, nanti sampean belajar sendiri ya. Geschiedenis apa ya? Itu sesuatu yang telah terjadi. Geschehen terjadi, Geschichte Jerman sesuatu yang telah terjadi, Geschehen terjadi. Kemudian dalam bahasa Inggris history aktivitas manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang disusun dalam hubungan yang kronologis. Kata histori berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang artinya pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan. Penyelidikan ini hubungannya dengan keilmuan atau biasa diketahui sebagai inquiry. Berarti historia sendiri artinya sebenarnya artinya adalah penelitian atau penyelidikan. Ya, histori. Makanya kemudian mungkin kenapa sejarah itu dikatakan sebagai histori mungkin dari sini karena kejadian masa lampau kemudian berusaha diselidiki atau dicari kebenaran ilmiahnya. Itu. Sekarang definisi sejarah. History is past human behavior recorded and unrecorded in its many varieties. Ini di CTPN 19741. Sejarah diartikan sebagai apa itu past human behavior. Ini adalah kelakuan-kelakuan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia di masa lampau, baik yang terekam, tertulis, tergambar dan sebagainya maupun yang tidak dalam segala aspek atau dalam segala hal. History is a mountain top of human knowledge from whence the doings of our generation may be scanned and fit into proper dimension. Sejarah ini dimaknakan sebagai puncak dari pengetahuan manusia yang from when the doings of our generation may be scanned and fit into proper dimension. Nah, dari semuanya itu terus kemudian bisa kemudian dipahami
when the drawing of organization may be scanned and fit into proper dimension. Jadi segala sudut pandangnya akhirnya bisa dilihat. Kenapa? Karena ini di atas atap gunung, makanya segala sudut pandangnya itu bisa dilihat. Jadi kemudian dapat menghadirkan ini proper dimension, dimensi penglihatannya itu benar-benar full gitu ya. Oke, langsung saja lanjut. Ini tentang definisi sejarah dari berbagai tokoh. Ini seperti Carr ini mengatakan bahwa history is continuous process of interaction between the historian and his fact, and unending dialogue between the present and the past. Sejarah adalah proses interaksi yang terus berkelangsungan atau berkesinambungan antara between the historian, antara sejarawan and his fact dengan fakta-fakta yang dia inginkan. Unending dialog yaitu percakapan atau dialog yang tidak berkesudahan antara the present and the past, antara masa sekarang dengan masa lalu. Itu Carr memiliki definisi itu. History is what one age find worthy of not in another. Ini Burkhardt ini memiliki definisi bahwa sejarah itu adalah seseorang akhirnya bisa menemukan semacam apa itu worthy itu semacam nilai of not in another. Jadi setiap masa itu memiliki nilai masing-masing. Bisa dilihat dari mana? Dari sudut pandang sejarah. History can mean any event or episode that happened in the past. Bahwa sejarah itu dapat bermakna segala kejadian maupun episode-episode yang telah terjadi di masa lampau, no matter to whom they happen and no matter whether the episode were in any way related. Berhubungan dengan siapa saja, to whom they happen, berhubungan dengan siapa saja peristiwa tersebut terjadi, dan bagaimana episode yang terjadi di dalamnya. More often the term is restricted to things that happen to people. Nah, tapi lebih seringnya ya sejarah itu dihubungkan dengan apa saja yang terjadi pada manusia. Ini Nagen. Somehow history is knowledge. It also mean the past event, past actuality, all things said and done. Kadang tapi history itu dapat dikatakan sebagai sebuah pengetahuan yang memiliki makna the past atau masa lalu, past event, kejadian-kejadian masa lalu, past actuality, kejadian-kejadian aktual yang terjadi di masa lalu, all things said and done, atau segala sesuatu yang telah dikatakan dan telah lepas dari perkataan. And it also means the record of the past, dapat dikatakan juga sebagai rekaman-rekaman terhadap apa yang terjadi di masa lampau. Ini Lucy. Definisi sejarah masih banyak lagi ini dari Robert V. Daniel, ini History of the Memory of Human Experience. Sejarah adalah memori dari experience itu apa? Pengalaman-pengalaman manusia masa lalu. All past event is history as actuality. Jadi segala hal yang telah terjadi di masa lampau itu adalah sejarah. History can help students to understand human behavior in the past. Jadi sejarah itu dapat membantu calon sarjana, mahasiswa, siswa, dan sebagainya untuk mengetahui bagaimana perilaku manusia di masa lampau, present, and the future, pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi, pengalaman tentang masa lalu dan apa yang sekarang terjadi itu dapat menjadi batu pijakan untuk menuju masa depan. Apa yang akan dilakukan di masa depan, new goals for historical studies. Nah ini, G-Bank ini mengatakan bahwa salah satu tujuan dari pembelajaran sejarah atau studi tentang sejarah adalah paling tidak di masa depan itu orang bisa mengambil keputusan yang baik dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau atau tanda-tanda yang lain. Ini definisi dari Muhammad Yamin. Kata histori umumnya dapat dipadankan dengan sejarah, memiliki 4 pengertian. Yang pertama, sesuatu peristiwa atau suatu kejadian, suatu yang telah berlalu. Yang kedua,
riwayat dari peristiwa atau kejadian yang telah berlalu. Ketiga, semua pengetahuan tentang masa lalu, khususnya tentang masyarakat tertentu. Yang keempat, ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan. Ini yang keempat ini yang paling terbaru. Kalau sebelumnya adalah hanya tentang suatu peristiwa, suatu kejadian yang telah berlalu, atau dapat dikatakan riwayat dari peristiwa kejadian yang telah berlalu, penceritaan terhadap peristiwa atau kejadian yang telah berlalu di masa lampau. Kemudian yang nomor tiga, semua pengetahuan tentang masa lalu. Nah, ini juga masuk dalam kategori sejarah. Ini empat makna sejarah. Sekarang coba kita lihat sejarah sebagai peristiwa, kisah, dan ilmu. Sejarah sebagai peristiwa ini kejadian di masa lampau. Jadi peristiwa itu benar-benar terjadi di masa lampau. Sejarawan ini tugasnya apa? Ingin tahu tentang apa yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Kemudian caranya dengan apa? Menyusun fakta-fakta yang dimiliki dengan mengajukan pertanyaan sebenarnya apa yang terjadi toh? Terus kejadiannya seperti apa? Mencari pendapat untuk mendekati kebenaran. Nah, ini mencari pendapat ini dapat dengan apa itu data secara tertulis atau dari informan secara wawancara, dari pelaku sejarah atau orang yang melihat peristiwa sejarah tersebut. Nah, ini dapat menuju kepada yang namanya objektivitas sejarah atau sejarah yang menuliskan tentang peristiwa masa lampau sebagaimana peristiwa masa lampau itu benar-benar terjadi. Nah, akhirnya adalah sejarah seperti yang tertulis. Peristiwa itu kejadian, kenyataan, aktualitas masa lalu. Kalau kisah, cerita, kesan, memori, tafsiran tentang peristiwa pengalaman pada masa lalu. Terus sejarah sebagai ilmu seperti apa? Metode khas sejarawan untuk merekonstruksi secara kritis, analitis, imajinatif masa lampau manusia berdasarkan data, peninggalan, bukti tulisan, dan rekaman. Terus kemudian isinya apa? Pernyataan, pendapat, plus pandangan. Nah, ini sejarah sebagai ilmu. Jadi sudah ada usaha untuk merekonstruksi ilmu. Ini sejumlah pengetahuan yang tersusun, a body of knowledge, dengan syarat ada objek. Peristiwa penting yang berkaitan dengan manusia yang terjadi. Objeknya ya objek sejarah tadi. Kemudian ada metode. Metode pengumpulan datanya seperti apa, pemilahan datanya seperti apa, terus kemudian analisis datanya seperti apa, dan penyajian datanya seperti apa. Terus kemudian yang terakhir ada pokok permasalahan atau subject matter. Gambaran tentang peristiwa masa lampau yang dialami manusia. Nah, ini sejarah ini. Gambaran tentang peristiwa masa lampau yang dialami manusia disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran, dan dianalisis kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Gambaran masa lalu tentang manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial yang disusun secara ilmiah meliputi urutan fakta masa tersebut dengan diberi tafsiran serta penjelasan yang memberi pengertian tentang apa yang telah berlalu itu. Oke, bla bla bla. Ini bawah juga bla bla. Silahkan nanti dicari sendiri. Ini hubungannya dengan sejarah. Intinya sejarah itu dapat diartikan sebagai peristiwa, dapat diartikan sebagai kisah. Itu dua intinya. Ketika diartikan sebagai peristiwa berarti kejadian yang terjadi di masa lampau. Ketika diartikan sebagai kisah berarti otomatis sudut pandang terhadap kejadian di masa lampau. Tapi ketika sejarah sebagai ilmu itu memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kisah-kisah yang terjadi di masa lampau sampai akhirnya ditemukan versi penceritaan tentang masa lampau yang paling objektif. Itu sebenarnya hanya itu yang dilakukan oleh sejarah. Makanya dalam ilmu sejarah itu umumnya dikenal yang namanya objektivitas penulisan sejarah. Oke, sekarang kita hubungkan dengan mata kuliah kita. Mata kuliah kita adalah pengantar sejarah Indonesia. Nah, ketika kita membuka tentang objek Indonesia, ya, objek Indonesia, sejarah Indonesia itu sangat panjang rentangnya. Kalau kita mulai dari masa sejarah, banyak yang meyakini dimulai di abad keempat dengan adanya prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai yang ada di wilayah Kalimantan. Itu dari abad keempat, sekitar tahun 300 sekian. Itu dimulai dari masa sejarahnya. Kenapa? Karena sejarah, jadi yang dibahas adalah sejarah. Tapi sejarah dalam artian sejarah tulisan. Kalau kita mencari dari sejarah pratulisan, kita mengenal di masa kita itu ada yang namanya masa prasejarah. Prasejarah itu dikenal pula sebagai masa di mana sebelum masa itu tidak dikenal yang namanya tulisan. Makanya kadang dikatakan sebagai nirleka.
Nileka, tidak adanya tulisan, atau masa eh, praaksara. Jadi sebelum adanya tulisan itu. Jadi baru di sekitaran abad keempat itu yo sebenarnya belum ada yang namanya teori ini ya. Teori terkuat itu kan harus ada bukti kalau umumnya teori. Bukti tersebut kan adanya prasasti Yupa itu yang menunjukkan adanya tulisan pertama. Jadi batasannya masa prasejarah kita itu dibatasi masa akhirnya adalah abad ke-4 Masehi dengan adanya prasasti Yupa dari kerajaan Kutai. Kemudian dilanjutkan dengan kerajaan Tarumanegara, berarti otomatis sudah masuk masuk fase masa kerajaan kuno, masa kerajaan kuno. Ketika masa kerajaan kuno, kemudian nanti sebenarnya ini juga melebur menjadi satu dengan kerajaan Hindu-Buddha. Jadi masa kerajaan Hindu-Buddha dapat dikatakan ya masa awal kerajaan masa sejarah Indonesia, atau bahasanya kalau bukan sejarah Indonesia yaitu sejarah Nusantara. Karena nanti ketika kita bahas Indonesia ada sejak kapan? Indonesia ada ya sejak tahun 945, atau kalau mau ditilik lagi mungkin istilah Indonesia itu mulai dikenal ketika Sumpah Pemuda tahun 1928 itu mulai muncul Ikrar Pemuda yang di dalamnya isinya adalah tentang Indonesia. Tapi kalau negaranya terbentuk ya tahun 1945. Jadi sebelum pembahasan itu makanya kita sering menggunakan istilah Nusantara. Jadi luasnya lingkupnya lebih luas. Terus kemudian kita juga tidak terus kemudian mengklaim bahwa sebelum itu adalah masa kerajaan Indonesia. Ini kalau kita mau lihat periodisasi sejarah Indonesia atau babakan pembahasan periode Indonesia, ini yang versi pertama ini pangkal sejarah. Pangkal sejarah ya berarti prasejarah yang kalau sampean dulu sering belajar itu kan dimulai dari Pleistosen itu, masa Pleistosen dimulai dari 1,7 juta sebelum Masehi sampai sekitar 2000 sebelum Masehi. Kira-kira namanya juga teori ya. Itu baru dimulai masa Paleolitikum atau masa batu tua. Terus kemudian ada Neolitikum, masa batu muda, kemudian ada Megalitikum, masa batu besar, kemudian ada zaman perunggu. Nah, itu kan di masa prasejarah kita. Terus masa prasejarah kita di ditandai dengan apa? Di masa prasejarah kita ya ditandai dengan peninggalan-peninggalan dalam bentuk fosil umumnya. Fosil ini dapat fosil kan paham semua ya. Fosil itu berarti adalah sisa-sisa kehidupan masa lampau yang terus kemudian terkubur oleh tanah dan diyakini kemudian membatu tapi tidak meninggalkan bentuk lamanya. Fosil ini apakah hanya manusia? Ya tidak. Kadang fosilnya ini manusia, kadang hewan, kadang tumbuhan, dan kadang bahkan peralatan-peralatan. Bisa peralatan untuk berburu, peralatan untuk bertani, peralatan untuk memasak, peralatan untuk minum, dan sebagainya. Atau peralatan makan. Itu masuk dalam kategori fosil. Di situ. Jadi, teori-teori tentang manusia atau teori-teori tentang prasejarah itu dilihat sebagian besar dari fosil. Selain dari fosil juga dari situs-situs tinggalan. Contohnya misalkan gua di dalamnya ada gambar hewan, ada gambar mamut misalkan atau gajah besar itu gajah raksasa, ada gambar banteng, ada gambar manusia sedang berburu, ada gambar manusia sedang bercocok tanam dan sebagainya. Itu tentang Paleolitikum sampai zaman perunggu. Saya yakin sampean bisa membaca sendiri. Kalau ini deskriptif, tapi yang paling yang mau kita bahas secara penting di sini adalah berkenaan dengan masa pangkal sejarah ini. Jadi mau tidak mau itu yang menjadi pangkal sejarah kita, masa prasejarah sebelum abad keempat Masehi ya. Jadi sebelum Masehi dari tahun 1,7 juta sebelum Masehi, nanti pembahasan di dalamnya apa saja? Pembahasan di dalamnya bisa berkenaan tentang teori-teori persebaran manusia, terus kemudian teori tentang tempat tinggal manusianya, teori tentang makanannya, teori tentang pencahariannya dan sebagainya. Makanya ketika kita membahas tentang masa prasejarah nanti kita akan mengenal umumnya masyarakat tradisional kita masa prasejarah itu penghidupannya seperti apa.
Kalau dari beberapa teori, dimulai dari Paleolitikum sampai zaman perunggu, ya zaman perunggu, itu dimulai dari berburu dan meramu. Berburu dan meramu itu mereka belum bercocok tanam, jadi masih berburu, hidupnya bergantung kepada alam. Jadi makan dari hewan-hewan yang ada di alam, ataupun dari tumbuh-tumbuhan yang ada di alam. Makanya meramu, meramu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Baru kemudian di masa Neolitikum mulai muncul apa itu teknologi bercocok tanam, walaupun mungkin masih sangat tradisional. Sangat tradisional itu mungkin hanya tanam jagung atau tanam tanaman yang tadinya harus mencari di hutan, kemudian ditanam di sekitar rumah, dan katanya dan teorinya mengatakan mereka belum hidup secara secara apa itu secara hidupnya masih nomaden atau hidupnya masih berpindah-pindah, belum bertempat, belum bermukim secara tetap. Baru kemudian di masa megalitikum, masa perunggu diyakini di masa megalitikum mereka mulai hidup di gua-gua, atau mungkin sejak masa neolitikum. Megalitikum mereka hidup di gua-gua, makanya kemudian nanti ada peninggalannya, ada menhir, ada sarkofagus, ada dan berunda, itu kan sebagai peninggalan-peninggalan masa tersebut, yaitu batu sebagai pemujaan, meja dari batu sebagai sesajian, terus kemudian sarkofagus yang pemakaman yang berbentuk kotak, terus kemudian ada peninggalan rumah-rumah dari batu. Lah itu kan menunjukkan mereka sudah hidup hidup apa itu hidup bertempat tinggal di tempat yang tetap, jadi tidak lagi berpindah-pindah, menyesuaikan tempat di mana mereka bisa hidup kan gitu. Dari zaman perunggu ini diyakini kita terpengaruh oleh adanya teori persebaran manusia. Teori persebaran manusia, kita kan dikenal sebagai apa itu, kalau teori tentang persebaran manusia nanti insya Allah ada di sejarah apa itu, sejarah maritim ya, sejarah maritim insya Allah nanti ada teori itu, atau sejarah ya di sejarah maritim insya Allah ada. Terus kemudian pencariannya atau cara hidupnya seperti itu. Kemudian kepercayaannya seperti apa? Kepercayaannya diyakini diyakini mereka itu menganut animisme, dinamisme, walaupun ini sebenarnya istilah dari para sarjana Barat atau sarjana Belanda. Kenapa? Karena kita ya nggak ada istilah itu. Kalau kita di Jawa, kalau dari orang Jawa mungkin mengenal yang istilahnya adalah hiang. Jadi ada kepercayaan kepercayaan tentang apa itu roh atau kepercayaan entitas lain yang memiliki kekuatan yang bisa mengatur kehidupan mereka yang hidup di dunia ini gitu. Makanya kan di Jawa mungkin peninggalannya ya, ketika sampean sholat kadang kan bahasanya sembahyang. Sembahyang itu berarti sembah sang hyang itu. Hyang di situ dulu mungkin bukan dipercaya sebagai Tuhan, tapi dipercaya sebagai apa itu kekuatan lain. Makanya kekuatan lain ini kadang diartikan sarjana barat animisme dan dinamisme. Walaupun sekali lagi ini masih teori karena saat itu masyarakat yang ditemui oleh sarjana-sarjana barat di sekitaran abad ke-15, abad ke-16 di sini atau di Nusantara ya animisme dinamisme. Animisme sendiri adalah kepercayaan, ya kepercayaan bangsa lokal kita atau masyarakat Nusantara bahwa di setiap apa itu setiap benda yang ada di dunia ini ada apa itu makhluk yang mendiami, makhluk tidak terlihat atau roh lah bahasanya. Nah, contohnya di pohon-pohon besar, di batu-batu besar, atau di tempat-tempat tertentu itu didiami ini, dan mereka memiliki kekuatan. Akhirnya dipercaya mereka dapat memberikan pertolongan kepada mereka yang hidup. Selain itu dinamisme, dinamisme adalah kepercayaan bahwa nenek moyang yang sudah meninggal itu umumnya akan tetap hidup dalam bentuk yang lain. Rohnya akan tetap hidup, tapi kemudian kadang di hewan ternak, kadang di pohon, kadang di tumbuhan, dan sebagainya. Lah itu juga kepercayaannya hampir sama dengan animisme tadi, walaupun konsepnya berbeda. Nah, ini yang dikatakan oleh sarjana barat. Jadi tidak, ini juga sama saja teori tentang kepercayaan masyarakat lokal saat itu. Jadi pencariannya seperti itu, terus kemudian kepercayaannya seperti itu. Nah, mereka hidupnya kalau di masa akhir hidupnya sudah menetap, terus kemudian bergelombol, ya ciri-ciri masyarakat tradisional lah. Nanti ada kepala suku yang mengepalai semua ini, semua apa itu, semua yang hidup dalam satu kawasan,
Terus kehidupan mereka ya tadi berburu, bercocok tanam. Jadi kalau berburu sampai sekarang kan masih ada berburu dan bercocok tanam. Itu masa prasejarah ya. Terus kemudian bagaimana cara kita menemukan peninggalan mereka? Ilmu bantu apa sih sebenarnya? Lah, ada ilmu bantu yang digunakan, ada geologi, terus kemudian ada apa itu arkeologi. Jadi arkeologi ini kan salah satu cabang ilmu sejarah yang di dalamnya itu berhubungan dengan penggalian-penggalian situs-situs baik prasejarah maupun masa sejarah. Jadi ini yang bisa akhirnya kita menemukan apa itu menemukan peninggalan-peninggalan dalam bentuk fosil. Terus kalau geologi lah, geologi ini kan hubungannya dengan tanah. Jadi nanti ketika tanah diekskavasi atau digali untuk dicari peninggalan-peninggalannya, nanti kan kerjasama dengan arkeologi. Di situ, ini beberapa ilmu bantu yang digunakan ketika kita mau membahas tentang eh, apa itu Indonesia masa prasejarah. Kemudian masa prasejarah yang lain, ilmu yang lain mungkin ini yaitu dua itu yang merupakan ilmu utama yang membantu ketika ini. Sebenarnya juga ada ilmu genealogi mengenai asal-usul nenek moyang, tapi kalau genealogi di masa prasejarah sepertinya sudah sangat jauh. Mungkin yang paling mungkin kan ini nomor satu ini paleontologi mengkaji tentang fosil-fosil serta paleoantropologi ini apa itu mengkaji fosil kemudian di apa kemudian dikombinasikan dengan antropologi budaya jadi mempelajari manusia purbanya itu selain geologi arkeologi ya terus kemudian paleontologi juga ada paleoantropologi nah ini penggalian ekskavasi artefak dan ekofag itu digunakan di arkeologi. Mengkaji tentang tulisan kuno, ini paleografi nanti di masa sejarah. Itu. Terus kemudian masa sejarahnya mulai kapan? Tadi sudah saya singgung, dimulai di abad keempat. Ini juga teori karena sampai sekarang ya, sampai sekarang prasasti tertua kan ada di abad keempat itu prasasti Yupa itu dari kerajaan Kutai. Tapi apakah mungkin kan kita sudah ada tulisan sebelumnya mungkin ya karena kita negaranya kan atau Nusantara itu kan di daerah beriklim tropis jadi sering hujan terus kemudian banyak sungai jadi ada kemungkinan prasasti sebelum Yupa bisa saja ada di sungai dan belum ditemukan sampai sekarang jadi misalkan nanti dari balai arkeologi misalkan menemukan arkeologi yang yang sungai misalkan menemukan ada prasasti lain lebih tua dari itu berarti otomatis nanti akan bergeser masa sejarah kita, masa aksara kita itu. Jadi masa aksara itu ditandai dengan apa? Ya ditandai dengan munculnya tulisan. Jadi sebelum masa aksara atau masa sejarah itu tadinya adalah masa praaksara atau sebelum munculnya tulisan-tulisan. Itu tentang sejarah Nusantara kita. Terus kemudian masa sejarah, lah di sini diyakini ketika sudah masa sejarah, kemudian cara berkomunikasi manusia dapat digunakan dengan tulisan walaupun mungkin hanya beberapa di antaranya yang paham tentang tulisan. Tulisan di sini juga terus jangan dikategorikan sebagaimana tulisan sekarang. Bisa saja masyarakat tradisional kita tulisan kemudian dikombinasikan dengan simbol. Bisa. Sebagaimana misalkan di masyarakat Mesir kuno 3500 sebelum Masehi atau lebih ya sekitar 2500 sebelum Masehi 3500 sampai 2500 sebelum Masehi mereka sudah mengenal tulisan katanya walaupun kalau kita mau menilik sebenarnya itu lebih kepada simbol tulisan makanya mereka hieroglif yang dikenal itu ya perpaduan antara simbol dan tulisan makanya mereka tidak mengenal mungkin mereka tidak mengenal masa praaksara prasejarah walaupun dunia semuanya dalam sejarah dunia hampir semuanya memiliki apa itu fase prasejarah. Tapi kembali lagi di setiap daerah fase prasejarah dan fase sejarahnya itu berbeda-beda. Termasuk kita yakini bahwa Nusantara itu mengenal tulisan sejak kemunculan atau sejak dipengaruhi dari peradaban dari Vietnam dan India itu. Terima kasih itu dulu, semoga bermanfaat. Silahkan nanti didiskusikan kalau ada pertanyaan atau mau diskusi silahkan di posting di grup WA. Nanti akan kita bahas dengan audio WA. Terima kasih, absensi tetap di ikhlas ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.